Salli ala habibina al-Mustafa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tentang ibadah secara qauliyah. Artinya ibadah yang menggunakan lisan, qaul ucapan. Mulai dari membaca syahadatain, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian zikir, tasbih, istighfar sudah kita baca kemarin. Bahkan tentang doa dan istighosah. Nah, sekarang berikutnya ini tinggal dua, yakni al-halifu billah dan ad-da'watu ilallahi wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Baru nanti kemudian ada kelompok ibadatun amaliyah terkait dengan gerakan-gerakan. Nah, kita akan masuk ke nomor yang keempat, bahwa termasuk ibadah bernilai qauliyah, ucapan itu adalah al-halifu billah, bersumpah dengan nama Allah. Fal muslimu la yahlifu illa billahi ta'ziman lahu wa ijlalan. Maka orang muslim itu tidaklah bersumpah kecuali dengan nama Allah dalam rangka untuk mengagungkan baginya dan ijlalan, memuliakan, meninggikan, boleh begitu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau dawuh, mangkana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa saja halifan yang bersumpah, fal yahlif, maka bersumpahlah dengan asma Allah, aw liyasmut, kalau tidak bisa bersumpah atas nama Allah, lebih baik diam. Sebab waman halafa bi ghairillahi mu'azziman lahu ka ta'zimillah. Maka barang siapa orang yang bersumpah bi ghairillah, dengan tanpa yang selain Allah, bahkan mengagungkannya yang selain Allah itu seperti dia mengagungkan Allah, khaifan, bahkan sangat takut dengan yang digunakan untuk sumpah itu, ka khaufi minallah, seperti takutnya kepada Allah Ta'ala, faqad waqa'a fi syirki, maka orang itu telah jatuh kepada syirik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi juga dawuh, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada yang selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Wala yajuzul halifu minal amanah, termasuk juga tidak diperbolehkan bersumpah atas nama amanah. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ada hadis dari Nabi, man halafa bil amanah, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, falaisa minna, maka dia bukanlah golonganku. Maksudnya begini, misalnya orang bersumpah dengan nama sholat, bersumpah dengan puasanya, bersumpah dengan zakatnya, itu tidak diperbolehkan karena dia bukan Allah. Maka kita wajib di dalam bersumpah
itu ya hanya dengan atas nama Allah. Pertama, sekarang kita sedikit memahami mengapa ada sumpah. Nah itu dalam Al-Quran itu panjenengan kalau mencermati kan banyak sekali tentang sumpah itu. Wal asri itu juga sumpah. Dalam ilmu nahwu ada wawu qasam namanya. Atau billahi itu juga bermakna sumpah. Tallahi itu juga bermakna sumpah. Dan Allah banyak di dalam Al-Quran itu bersumpah dengan atas namanya sendiri maupun dengan atas ciptaannya. Misalnya wal asri, maka bacanya tidak boleh wal asru, harus dibaca wal asri. Kalau dibaca wal asru, nanti asrunya itu bukan jadi sumpah, tapi dia sedang menyebut sebuah isim kata benda yang melanjutkan dari penyebutan sebelumnya. Ini ilmu nahwu begitu. Jadi kalau wawunya itu wawu sumpah, maka wal asri, wal laili. Kalau wadduha itu ada yaknya, tetap dibaca wadduha. Ya, itu ada nanti aturan main membacanya. Nah kalau dibaca wal asri misalnya, itu Allah lagi sumpah dengan ciptaannya berupa waktu. Dan wal asri itu kalau dipahami lebih dalam, itu waktu yang diperas. Allah pernah menyampaikan ada al-mu'sirat. Hujan itu al-mu'sirat, seperti sesuatu yang diperas dari langit lalu turun menjadi hujan. Nah wal asri itu supaya manusia betul-betul memperhatikan waktu hidupnya, untuk agar setiap diberi kesempatan waktu seperti hari ini masih diberi hidup, itu untuk manusia menggunakan waktu itu diperas sebaik mungkin supaya betul-betul waktunya berkah. Dengan waktu, dengan modal waktu itu dia bisa menjadi orang-orang yang dapat membangun kebaikan. Itu wal asri. Misalnya begitu. Itu adalah waktu. Dan banyak sekali ya sumpah-sumpah Allah di dalam Quran. Ulama menyampaikan tujuan Allah bersumpah itu untuk memastikan bahwa apa yang disumpahkan Allah itu pasti benar. Dan memang salah satu kebiasaan orang itu kalau ingin menutupi kekurangan kelemahannya biasanya bersumpah. Ada orang itu pokok ngomong pakai sumpah. Makanya hati-hati, mungkin di masyarakat kita sering ngomong wallahi gitu ya. Wallahi, urusan sendal keliru ya kok pakai demi Allah itu ngopo. Makanya harus hati-hati. Jangan mudah bersumpah. Memang pada situasi tertentu mungkin panjenengan dituduh melakukan sesuatu padahal panjenengan tidak melakukan. Ya sudah. Kita berani bersumpah. Karena membela tentang kebenaran. Sekarang kan banyak kasus gitu ya Pak ya. Kadang-kadang tidak melakukan malah apa? Terimbas. Nah, ada seseorang yang memang tidak melakukan lalu ditekan dan sebagainya. Panjenengan boleh melakukan sumpah. Bahkan nanti pada tingkat yang lebih serius ada mubahalah. Mubahalah itu apa? Sewani-wanian. Lek encen ngono ya. Aku sing salah, aku ben mati saanak bojoku. Tapi lek aku sing bener, gantian kowe sak kampungmu mati kabeh ngono ya ora gelem ora kira-kira ngono ya. Kan yo mikir niku kita, mikir niku ojo sik Pak. Makanya hati-hati. Karena itu senjata kita boleh. Ya kan? Dulu ketika Rasulullah ditantang orang-orang kufar Makkah,
Ketika Nabi sudah diperintah untuk mubahalah, ndak berani datang. Nah, bayang ini gilani ya, gampang-gampang lah. Dan kita tahu hukum ini, kadang-kadang memang begitu. Kehormatan itu bisa dijaga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam Quran itu Allah mengajari sumpah, kita pun juga boleh bersumpah. Tapi ingat, ya sumpah itu yang benar-benar memang butuh nggih. Ojo sing barang-barang sepele aja apa. Janganlah. Bab hati-hati loh. Sumpah itu kalau ndak betul ada kafaratnya. Nggih toh? Nanti nambungnya sumpah lalu sampai kalau nazar itu lain biasanya. Kalau nazar itu biasanya karena saking gembiranya terus engko lek anakku lulus aku ape beleh kelinci. Sing rungokno dah kelinci kok sumpah ngono ya. Biasanya ya rotok sing gede lah ngono. Engko nek anakku lulus aku tak selamatan beleh unta loro di masjid. Ngono jelas. Itu kafarah. Nah, termasuk juga hati-hati dalam sumpah. Sebab ada kadang-kadang merasa hanya ingin dia dianggap benar, bahkan ingin dianggap dia kredibel gitu. Lalu mudah-mudah menggunakan sumpah. Usahakan jangan mudah-mudah sumpah. Berbahaya sekali. Ya, sebab nyuwun sewu di Quran disampaikan, ya kalau hal-hal kaitannya dengan omongan-omongan yang sifatnya remeh atau guyon sing ndak serius, tapi gaya apa sih? Kok sumpah-sumpah kok guyon ojo lah. Ndak bagus itu. Apalagi sudah pakai nama Allah. Jangan. Berat itu. Jangan, urusannya nanti panjang. Oleh karena itu ya diperlukan ketika memang dibutuhkan. Sumpah yang betul-betul memang ada niatan. Maka sampai nanti ada panjang lebar pembahasan misalnya ada orang yang sumpah pakai apa? Pakai lisan gak muni atau nazar pakai dalam sini saja, tidak ada omongan, itu tidak dinilai. Tapi kalau kita sudah ngomong bahkan diikuti niat, ya itu harus dilakukan. Saya sering mendengar, aku golek panen pengen ngulon. Bapak Fahad maksudnya. Aku lek engko panen tandur aku itu pengen ngulon. Maksudnya apa itu kira-kira? Dia memang ngomongnya pengen ngulon, tapi hatinya ada niatan apa? Haji. Itu kudu mlaku ya. Atau muni ini. Aku kok lek panen pengen yang Mekah. Masih ndak mau haji mesti jerone pasti apa itu? Ingin ke Mekah. Itu jadi nazar. Jadi nazar. Makanya hati-hati, jangan asal ngomong. Lah kalau nazar kemudian tidak dipenuhi nazarnya, ya ada 3 poin itu. 1, memberi makan fakir miskin 10 orang, atau memberi abdan ya, dan memberi makan memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Kemudian juga kalau tidak mampu, atau dia yang ketiga adalah tahriru raqabah, memerdekakan budak. Tapi saiki budak wis gak ono. Kalau 3-tiganya tidak bisa dilakukan, dia puasa 3 hari. Itu bentuk dari tanggung jawab bahwa dia telah melakukan sesuatu yang seenaknya. Makanya pesan jangan mudah-mudah sumpah. Sojo ribet-ribet lah, kok ndak ngarai ribet. Karena memang ya seringkali banyak mudah. Kadang-kadang di pasar itu loh, urusan dodol sithik ayo. Demi Allah, mek dodol tempe loro ya. Demi Allah, itu mau wis dinyang. Ngapain sih? Makanya ada peringatan Nabi, orang yang sering-sering sumpah, itu hatinya sudah ada munafik. Orang sudah sering sumpah-sumpah, membelani sesuatu,
entah itu bisnis atau apa saja. Nah, itulah orang-orang yang di dalamnya sudah ada kemunafikan. Maka kita harus betul-betul hati-hati, jangan sampai mudah-mudah untuk mengambil sumpah. Saya tadi mengambil beberapa hal yang perlu juga disampaikan. Ada misalnya ulama menyampaikan ini, Syekh Al-Muhasibi, wala takhirul aiman wa in kunta shadiqan. Janganlah kamu memperbanyak bersumpah jikalau kamu sudah merasa benar. Itu yang dipegang ulama dahulu. Jadi kalau kita sudah merasa benar, ngapain sumpah-sumpah gitu. Kecuali kalau sudah pada situasi kita ditekan sampai juga membahayakan, ya sudah, tantang saja. Baik kalau tidak percaya. Tapi kan wis apa jenengan sudah apa? Sudah. Ya, yakin saya tidak melakukan. Wong Islam gak oleh ngahingi gitu. Harus tegas. Tapi tegasnya ya betul-betul memang tidak melakukan. Tunjukkan itu. Makanya orang Islam tidak boleh seperti air di daun talas, apa itu? Ngalor ngidul ngitan ngulon apa jare, wah, Masya Allah ini jatuh harga diri. Hati-hati. Ya. Jangan perbanyak kita sumpah kalau kita benar. Alamatul kadzib juduhu biyaminihi min ghairi mustahfliq lahu. Sampaikan pula itu. Tanda daripada bohong itu ketika dia memperindah sumpahnya atau banyak melakukan sumpah-sumpah min ghairi mustakhlif minhu. Padahal dia tidak diminta bersumpah, tapi bolak-balik sumpah. Hati-hati. Dan orang-orang begini ini nampaknya tidak pantas untuk menjadi pemuka. Dikit-dikit apa? Sumpah. Ya sudahlah. Ya termasuk mungkin dengan siapapun. Mestinya tidak mudah kita untuk bersumpah. Kemudian Nabi dawuh juga, itu di tafsir Ibnu Katsir, tapi ini hadisnya dimaknai dhaif. Cuman maknanya bisa diambil ini. Al-halif khunsun au nadamun. Maknanya bisa masuk ini. Orang yang suka bersumpah, dia berdosa dan dia juga akan menjadi orang yang gampang menyesal dalam hidup. Orang itu kalau sering sumpah, itu akan selalu merasa berdosa. Gitu. Hati ini napa? Orang kalau sering bohong, apalagi banyak sumpah itu kan apa ya? Ya tidak nyaman. Maka orang munafik itu yang paling takut ketika dia terancam bahwa ucapan bohongnya ketahuan. Itu paling tidak nyaman. Maka sampai di surah Al-Munafikun itu disebutkan bahwa orang munafik itu seperti kayu yang tersandar. Kayu yang tersandar, nggak bisa jejeg uripe, tanpa ada sandaran dia nggak bisa hidup. Ya sandarannya termasuk sumpah-sumpah dan teman-temannya itu, karena dia tidak bisa hidup sendiri. Dan yang paling ditakutkan itu ketika ada ancaman orang akan mengetahui tentang omongannya dan perilakunya. Kita bayangkan kira-kira gimana orang hidup kayak gini ini. Kesulitan, tidak pernah bisa santai kita. Dia merasa berdosa. Apalagi nadmun, selalu ada penyesalan dia. Misalnya omongannya itu sampai mengakibatkan orang lain celaka atau cedera. Dia akan merasa apa, Pak? Penyesalan yang panjang. Hanya karena memang dia orang munafik seringkali muncul rasa tidak peduli, dibiarkan. Tapi ketika meletup ingat tentang apa yang dilakukan, dia pasti akan tidak nyaman. Maka itu,
hati-hati tentang melakukan hal-hal yang seperti ini karena berbahaya. Kemudian terkait dengan urusan sumpah ini, di Al-Quran kembali lagi, itu Allah, nanti kalau Anda baca Quran pelan-pelan diingat, di sana ada istilah al-halaf dan al-qasam. Al-halaf dan al-qasam. Ada yahlifu, ada yaqsimu, misalnya begitu. Itu di Quran muncul seperti itu. Saya tidak bisa membahas panjang lebar ini, mana di tafsir sih, jadi harus dibaca tafsirnya di bawah. Kesimpulannya begini, kalau di Quran itu menggunakan kata halaf, maka sumpah itu biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Itu banyak terjadi. Ketika dia melakukan sesuatu dan kelihatan bahwa sesuatu itu akan menciptakan kerusakan dalam kehidupan, dia akan datang ke Rasulullah melakukan sumpah, sing jari ra sengaja, sing jari lali, sing jari dak ngerti, itu ada. Padahal ucapannya itu dulu disengaja memang itu. Tapi setelah akan timbul sesuatu yang membahayakan, lalu dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja. Ini khas orang-orang munafik. Kira-kira zaman sekarang banyak apa enggak ya? Zaman sekarang ini loh, orang-orang yang menggunakan kalimat-kalimat sampai sing ngrungokno iku hebat ya. Saya sambung dengan ucapan Ustaz tadi. Orang yang sering mengucapkan sumpah-sumpah itu, kalau kami di pegawai ketika promosi eselon atau mutasi eselon pejabat itu di daerah, sumpahnya itu rame-rame, kan 100, kadang 50, pejabat eselon 4, 5, 3, 2 biasanya itu, kalau 4 sendiri. Jadi saya dengar sendiri, beberapa kali saya juga mutasi. Kamu sudah eselon 2 kepala dinas, tempat kamu itu proyek besar lagi. Ingat sumpah kamu, kata teman yang lain gitu. Jadi saya tadi nggak ambil soal kayak sholat. Sumpah itu kan saya nggak dalam hati. Aku yang dia tak memang guyon tak, atau memang disengaja dalam hatinya memang begitu gitu. Kira-kira ucapannya itu bisa nggak kita kategorikan dia pada syirik atau munafik? Di mana syirik? Kenapa atau syirik? Karena ucapannya, ucapan tadi ibadah apa nih Pak? Ustaz yang lisan nih, ibadah lisan itu kan dia itu kan setiap pejabat mutasi atau promosi itu dalam PNS itu wajib ya sumpah. Saya pun dulu ketika PNS pertama ya Pak, iya ketika dari CPNS jadi PNS kan juga sumpah. Dan jangan lupa depannya ada kata demi Allah. Jadi sumpahnya bukan karena apa-apa, tapi pakai kalimat demi Allah. Artinya bahwa kita akan menerima sebuah tugas. Ya kalau sudah demi Allah ya harus hati-hati. Memang ada yang khelah kemudian aku gelem jabatami tapi moh sumpahi. Nah, padahal kan dituntun sama pimpinannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Itu gak muni kabeh ya apa terus? Ya memang kalau sudah hendak, mestinya kita kalau sudah mau ngambil jabatannya mestinya ya apa? Ya mau, karena negara tentunya punya maksud supaya jabatan yang diemban itu bisa apa? Dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka sebenarnya kita kalau mau nerima jabatan itu yang ndelok apa? Kan gitu kan, lihat kemampuan. Kalau memang enggak bisa lebih baik kan. Tapi orang sekarang kan ya enggak. Oleh ngenteni suwi ngono ya kan.
dicari berlama-lama kok sudah. Makanya ini berbahaya. Kalau dia mau jabatannya, tidak mau sumpahnya, kan berarti tidak ngerti dia itu. Padahal setiap jabatan semua pasti pakai sumpah. Gubernur disumpah di Jakarta, gak muni ya kira-kira Pak. Wong telu, buka FIFA, mbek sapa terus meneng kabeh. Apa Bu? Mau aku sumpah. Ya apa kira-kira? Kan tidak benar itu. Makanya orang mikir kalau sudah ngambil jabatan ya pasti ada sumpah karena negara ingin ya kan melindungi bahwa jabatan yang sedang dia emban dan itu jabatan untuk pelayanan masyarakat kan manfaatnya untuk orang banyak. Ya betul Pak tadi kata hati loh Mas, ingat sumpahnya itu benar diingatkan begitu. Kadang-kadang sok lali tuh. Makanya sampai nyun sewu. Kemarin itu lagi ribet Pak. Tentang apa itu? Yang diberikan oleh sesuatu apa namanya? Pak, kalau ada orang yang bagus gratifikasi. Ini dibahas kemarin itu di kampus. Cuman saya tidak ikut. Cuman teman cerita gitu. Karena saya diundang itu. Nah, gratifikasi ku apa to jane ya? Nggih. Napa gratifikasi ini? Hadiah sing piye, Pak? Sing jadi masalah itu kemarin itu ada yang tanya. Loh kalau seorang kiai ngedekne pondok. Terus ada wali santri apa? Nyumbang 1 miliar, Pak, ini mohon untuk digunakan membangun ruang-ruang santri karena santrinya tambah banyak dan ini 1 kamar sampai berjubel. Itu nek diterima jare gratifikasi, Pak. Dipun nggih. Gratifikasi yang punya maksud. Lah ya makanya. Maksudnya supaya dia nanti dapat. Lah membedakan itu yang kadang-kadang agak susah. Sing masalah saya punya bimbingan mahasiswa banyak, Pak. Ya. Mereka lulus terus nang omah nggawa gedang goreng iki apa enake Pak ngene iki. Iki nek moro difoto arek-arek Pak Muwida sudah ikut gratifikasi gedang goreng. Perkara awak iki malian. Karena sampai sekarang itu keputusannya masih apa? Masih apa? Simpang siur. Yang mana sebenarnya gitu? Kecuali kalau memang Pak saya pengen bisa ini supaya bisa ini lalu apa? Bapak bayar segini itu jelas memang ada urusannya ribet gitu. Ya kan? Saat ini lek ngenten meleh. Biyen zaman tahun-tahun pinten niku ngurus KTP. Saya tuh ngrasakno dhewe, Pak, gitu. Ngrasakno dhewe. Setelah saya daftar plek ditanya, "Bapak mau selesai berapa hari?" Ngono ya, Pak. Maksudnya apa, Mbak? Kalau sehari, Pak, 50.000 langsung jadi. Terus kalau 25.000 ya 2 hari. Kalau 15.000 ya 4 hari. Kalau 5.000 insya Allah ngono ya. Ruwet iki urusane. Lah itu jelas-jelas memang apa ya itu ya? Itu jelas-jelas memang ya wis ora melakukan tugas dengan baik seperti itu. Jadi saya pikir satu hal yang wajar. Dan memang semestinya disadari apalagi kalau jabatannya itu tinggi ya harus siap untuk menerima amanah dengan baik dan makanya negara membuat harus sumpah kepada Allah. Biar dia ketika bekerja, nah cuman repotnya sing sumpah ora pati duwe iman kan. Alah wong ngomong ngono lho apa sih akibate? Itu yang jadi masalah. Itu Pak. Jadi ya yang disebut syirik itu tadi kalau kita sumpah tidak pakai nama Allah itu syirik. Tapi kalau orang yang melanggar sumpah ya wis dosa. Lah melanggarnya berapa kan yang paling ngerti dia sendiri tugasnya apa itu? Apa tugas-tugas yang diemban dengan jabatan itu? Ya itu harus dicatat betul, dilakukan dengan yang sebaik-baiknya. Ini yang perlu untuk dilakukan. Memang ya orang Islam harus hati-hati dengan sumpah. Harus hati-hati, jangan mudah-mudah. Cuman saya tadi sore pulang dari kampus itu kok tepak nyetel TV. Beritanya lah yo
Sing kenek kok wakeh sih Pak. Nggih, kadek pangkate iku mulai AKBP, AKP, Irjen, dan katanya masih banyak lagi. Enggak, si wong iki dadi opo sih Pak ning Indonesia Pak? Kok iso nek sing kenek iki kerucuk-kerucuk gorongane sik Ibtu, sik brigadir ngono kuwi ya sik apa sik. Wah iki sing kenek iku wong-wong. Aku mikir wong iki dadi opo sih di Indonesia kok sampai perwira-perwira itu pada itu saya lihat banyak. Tadi sudah berapa yang dipecat itu Pak? 4 atau 5 tadi itu masih banyak. Siapa? Etik tadi 6. Nah ya makanya itu masih kurang katanya Pak. Sojok ndek kene ono sing katut bae kira-kira. Saya tuh sampai iya dia tuh jadi apa gitu. Kok sampai bisa seperti itu? La ilaha illallah. Wih, menungso iki. Makanya dibuka karo Allah. Harus hati-hatilah. Ya, marilah kita kalau punya tugas memang harus dilakukan dengan baik. Wong saya jadi RW wingi rong periode ya mumet Pak aku Pak. Waduh. Iki ojo-ojo ana sing kliru aku ngono iki. Makanya ya wallahu alam setiap 17-an itu saya mesti menyisihkan. Iki tokokno kompor gak ediah ngono bae-bae kena-kena nutupi salahku bae ono sing salah. Ya kadang-kadang mungkin ada orang datang ke rumah saya ndak ada kan hati ini mangkel Pak. Nggih. Wah RW kok lunga ngono kan. Padahal waktu itu saya pidato bapak-bapak mohon maaf saya itu belum pensiun. Jadi kalau pagi masih ngampus. Kalau ke rumah malam aja ya habis maghrib. Rono jam 09.00 ya aku gak ono. Kritik, RW ini dolen tok la ilaha illallah. Salah mana? Ya sudah. Jangan milih saya, kenapa harus saya? Ini kan repot. Ternyata dipilih ya sudah. Makanya saya sampaikan. Udah, saya pakai aturan pokok maghrib taruh subuh selesai. Sudah itu saya tadi. Kadang-kadang ya, kalau ada rapat-rapat ke mana? Kecamatan aja saya mesti wakilkan. Terutama RT-RT yang wis rodok pensiun itu, ya kan. Telepon Bapak, besok ada acara enggak? Mohon datang nanti ke kecamatan ada undangan RW-nya. Oh iya Pak, diwakili. Nanti kalau rapat disampaikan. Betul-betul mengerti. Kalau enggak hati-hati. Ya walaupun ya mbolah ono apa-apane ora ya ono jane sithik ngono ya kan. Ayo 600.000 ditumpung papat iki piro lho Pak ya kan. Sampai bojo ngitung. Sampeyan kok pulang oleh piro Pak? Ya 600 setiap ki wong papat iki piro ya? Terus 50.000. Terus 50 mah. Terus yo mbuh gak roh aku ya. Sampai ndak saya ambil itu saya taruh itu baru akhir saya bagi ke teman-teman dan kita rotok kena. Jadi bangun iki ono tuh. Napa niki Pak? Gaji aku ya. Itu Pak. Jadi al-halaf di Quran jadi itu sumpah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang munafik dan memang sukanya begitu itu di Quran sehingga disebut juga dengan yaminul kadzibah adalah sumpah-sumpah mereka yang bohong dan itu terjadi sejak zaman Rasulullah mungkin juga ada di zaman-zaman kita ini karena niatnya sumpah hanya untuk berbohong atau disampaikan pula keberatan ketika disampaikan Nabi untuk melakukan ketaatan. Ada yang begitu. Ya mbok saiki ya ono epeke kira-kira. Ketika diperintah taat itu golek alasan bahkan sumpah-sumpah. Loro aku iki tenan. Ada ya gak apa-apa. Itu makanya orang-orang yang musyrik. Nah, kalau al-qasam itu dikenakan kepada orang-orang yang mukmin. Kata yaksimu itu biasanya nanti belakangnya beritanya adalah tentang orang-orang yang beriman. Ya karena memang bisa saja. Misalnya menyatakan kesanggupan dalam menjalankan ibadah. Sehingga ya kita ini semua kan mau tidak mau ketika diperintah oleh Allah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, ya sudah, kita melakukan dengan baik. Kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
itu bentuk daripada pernyataan kita bahwa kita telah beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Imbasnya, akibatnya ya kita siap untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan dijalankan Allah. Napa niku enten kata fastaqim bima umirtu. Hendaklah manusia kalau sudah beriman pada Allah, dia istiqomah dengan apa yang diperintahkan itu. Itu begitu. Nah, kemudian juga orang-orang beriman dalam bersumpah itu ya pasti menggunakan asma Allah, itu pasti. Jadi kalau terpaksa dia melakukan sumpah, sumpahnya pun harus menggunakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lain. Kemudian ketika tadi kembali ada hal-hal yang memang benar, memang terjadi, memang terbukti, lalu kita mungkin dituduh di ini, di itu, bahkan dihilangkan, kadang-kadang begitu kan, dihilangkan bukti-bukti kita, terjadi itu seperti itu. Ya sudah, senjata terakhir kita ya sumpah demi Allah. Kok sik ngeyel, mubahalah. Jadi yang tadi loh, kita kalau sudah kita itu sudah benar, ngapain sih sumpah-sumpah? Tapi kalau terpaksa ya sudah. Ya kan? Wong kadang-kadang gitu aja masih ada orang yang macam-macam gitu. Kemudian juga bahwa al-qasam itu untuk menyatakan ketika kembali lagi kebenarannya itu mutlak. Makanya Allah Ta'ala juga mencontohkan seluruh yang disumpahkan Allah itu mutlak. Orang mati itu mutlak, ya sudah, mesti wong mati. Kok ono sing nggak percaya ya silahkan. Ya kan? Langit bumi diciptakan Allah ini benar, ndak main-main. Ning ya si ono ae wong sing ribet urusan baik, sing bantah ae. Niku masyaallah. Maka kita harus berpegang baik-baik. Sekali lagi, boleh kita bersumpah, tapi dibutuhkan dan diperlukan. Mudah-mudahan kita diberi ketetapan iman oleh Allah. Dan mudah-mudahan pula kita pandai-pandai. Sekali lagi diingatkan, boleh bersumpah kalau memang betul-betul diperlukan. Kalau tidak, jangan mudah-mudah bersumpah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggih. Sumpah pocong itu kayaknya ada kaitannya dengan mubahalah tadi sebenarnya. Untuk meyakinkan bahwa dia benar sampai berani, kan kalimatnya seperti itu. Kalau saya salah, saya berani mati. Kalau sampeyan yang salah, sampeyan juga harus siap untuk mati. Tapi seringkali ya orang begitu begitu beraninya gitu. Misalnya urusan waris kadang-kadang ya, sampai dengan menggunakan, iya Bu, jadi itu memang mubahalah, ada pelajarannya. Cuma hati-hatilah ya. Karena bila terjadi betul ya dengan kehendak Allah bisa terjadi begitu. Cuman seringkali mari sumpah kosong gak ono kabari soalnya. Nek ono sing mati gak ono sing ngomong gitu loh ya kan. Karena ketahuan betul. Dan memang ya mubahalahnya biasanya harus serius, tidak boleh main-main gitu. Kalau cuma main-main lah buat apa? Sebab kalau orang bersumpah main-main itu nanti kembali kafarat urusannya. Sumpah-sumpah terus gelopak-gelape saenake, berarti dia telah melanggar sumpah. Itu harus kafarat. Maka hati-hati. Ya kalau bisa jangan mudah-mudah lah. Ya walaupun nggak usah pakai apa Bu, nggak usah dikasih apa? Ngomong biasa nih ya podo wae, cuman cek rodok mantep terus dia apa? Dikasih pakaian putih-putih terus kafan terus cek ketok serius. Ya harus bareng-bareng itu dengan siapa dia. Jadi kalau mubahalah itu ada dua pihak. Siapa yang meragukan, siapa yang menyalahkan, duduk bersama. Sampeyan tenan ngono. Pokoknya sampeyan ini. Aku ora. Gak percaya aku pokoknya ini. Dan itu mungkin menciptakan sebuah madarat yang besar. Ya sudah, wis ngene ae. Mubahalah. Sumpah pocong, wani. Ya nek sing rada wedi yo aja ngono. Nah, iku ora sida berarti. Berarti kan ada yang tidak benar. Tapi kalau
Kan tidak mungkin masalah itu apa Pak? Mesti ada salah satu yang kalau toh terjadi sama-sama mengaku ya kudune golekno data dhisik dong. Kok sama-sama rasa benar. Coba punya jujur bicara. Oh ternyata salah persepsi, nggak usah sampai begitu. Kadang-kadang mudah-mudah urung pati itu. Saya masya Allah membahayakan itu. Kalau Allah izin ya mati kersane Allah. Tapi kalau kemudian kita tidak jaluk-jaluk mati lah ya jadi ruwet maksudnya. Gitu ya Bu ya. Jadi termasuk mubah lah insya Allah. Sampun Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.